Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan zikir pagi dan petang, dan kita sampai pada zikir yang ke-9, yaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Zikir ini dalam kitab Hisnul Muslim dicantumkan sebagai bagian dari zikir pagi dan petang, yaitu ucapan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-muallif rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa zikir ini dibaca sebanyak 7 kali. Dibaca sebanyak 7 kali. Adapun periwayatan zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW menjelaskan anna man qalaha hina yusbiha atau hina yusbihu, bahwa barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika petang hari, sab'a marratin 7 kali, kafahullahu, Allah memberi kecukupan kepada dia, ma ahammahu, apa yang menjadi kepentingan dia, min amri dunya, dari perkara dunia, wal akhirati, dan akhirat. Ya. Maksudnya adalah bahwa zikir ini dibaca pagi dan petang sebanyak 7 kali, dan keutamaannya adalah siapapun yang membaca dengan istiqomah dan rutin, yaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka Allah akan mencukupi segala kepentingan dia. Kepentingan dia dalam dunia maupun kepentingan dia dalam agama atau dalam akhirat. Adapun maknanya, ya, hasbiyallahu, hasbi, cukuplah bagiku, Allahu, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali Dia, alaihi, atasnya, tawakkaltu, aku bertawakal, pasrah, tawakal, pasrah dan bergantung, wa huwa, dan Dia Allah, rabbul arsyil azim, Tuhan arsy yang maha agung. Dalam zikir ini menyatakan pengakuan bahwa hanya mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencukupi segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, hanya bergantung kepada Allah. Hasbiyallah. Hanya kepada Allah sebagai zat yang mencukupi diriku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku bertawakal kepadanya.
Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi dia. Dan jika Allah mencukupi seseorang, maka segala urusan dia akan Allah tanggung. Segala keperluan dia akan Allah Ta'ala tanggung dan jamin. Segala kepentingan dia akan Allah Ta'ala urusi. Ya. Ini adalah pengakuan tentang pasrahnya kita dan bertawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim, dan dia Allah Rabb, pemilik arsy Al-Azimi, yang maha agung. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah makna dari zikir tersebut. Adapun ya, zikir ini ya, insyaallah sebagian antum sudah menghafalnya. Sudah menghafal ya? Insyaallah. Sampun hafal, Pak? Coba ditirukan, Pak nggih. Hasbiyallahu, hasbiyallahu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa Rabbul Arsyil Azim, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Saya ulang lagi ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Coba gini. Sampun, Pak? Dereng. Ya. Ini zikir ringan di mulut, tapi keutamaannya luar biasa. Kalau kita bisa merutinkan setiap pagi hari dan sore hari ketika mulai aktivitas kerja kita, buka toko, jaga toko, baca zikir ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim, niscaya Allah akan mencukupi semua kebutuhan dan keinginan kita. Ya. Taib. Ini zikir yang ke-9 dari zikir pagi dan petang. Zikir yang ke-10 yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah melalui seorang sahabat yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan zikir ini dibaca sebanyak 1 kali ketika pagi hari dan petang hari. Taib. Dan zikir ini cukup panjang sehingga untuk menghafalnya, terutama yang sudah berumur agak kesusahan, maka ini bagi ikhwan-ikhwan, bagi teman-teman yang belum hafal bisa membaca ngerpek ya, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati.
Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Taib. Ada yang mau baca? Tafadhal. Baca. Wal afiyata wal afiyata wa amin rawati wa an yamini an ughtala min tahti. Baik. Coba ditirukan saya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Baik, seperti itu ya bacanya. Barakallahu fikum. Ini dibaca rutin setiap pagi dan petang, satu kali. Adapun maknanya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, inni sesungguhnya aku, as'aluka meminta kepadamu, al-afwa maaf, wal afiyata dan keselamatan, fid dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Maksudnya adalah bahwa berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maaf. Karena manusia adalah selalu melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, dan tidak ada yang memaafkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia orang yang istighfarnya, permintaan maafnya kepada Allah penuh di dalam catatan amalnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak Adam itu selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang selalu meminta ampunan. Ya. Ini permintaan maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu permintaan keselamatan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Afiyah ini selamat. Selamat dari segala macam yang tidak kita inginkan.
keselamatan dalam agama, keselamatan dalam dunia. Keselamatan di dunia yaitu berupa keselamatan keluarga, keselamatan badan, keselamatan anak dan anak turun, keselamatan harta benda. Ini keselamatan di dunia. Dan keselamatan di akhirat yaitu keselamatan ketika sakaratul maut, keselamatan ketika di alam kubur, keselamatan ketika di padang mahsyar pada hari kiamat, keselamatan ketika hari hisab perhitungan amal kebaikan, keselamatan ketika melalui sirat jembatan, keselamatan sebelum memasuki surga. Ini semuanya kita membutuhkan afiyah, keselamatan. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Ta'ala ampunan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa, maaf, wal afiyata, dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Permintaan maaf dan keselamatan dalam agama yaitu permintaan maaf, ampunan, dan keselamatan dalam agama yaitu keselamatan dari maksiat dan keselamatan dari perbuatan bid'ah. Tidak ada yang menyelamatkan diri kita dari maksiat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyelamatkan diri kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira dengan semangat, tekad kuat kita bisa menyelamatkan diri kita. Sehebat apapun diri kita, kita tidak akan bisa selamat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan terhindar dari maksiat dan perbuatan bid'ah kecuali dari penjagaan Allah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keselamatan di dunia ini sudah dibahas di atas. Keselamatan dalam keluarga. Keselamatan dalam keluarga yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang saling menyayangi antara suami dan istri, saling menyayangi antara orang tua dan anak, saling mengasihi antara yang besar dan yang kecil. Dan keselamatan keluarga dari segala macam kehancuran, keselamatan dari segala macam keterpurukan. Wa mali, dan keselamatan dalam hartaku. Keselamatan dalam harta yaitu selamat dari harta yang haram, selamat dari harta yang syubhat. Ini keselamatan dari dalam harta. Dan juga keselamatan dari hilangnya keberkahan harta tersebut, keselamatan dari kerusakan dan hilangnya harta tersebut. Ini keselamatan dalam harta. Dan subhanallah ya, orang yang selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan kapanpun, dia selamat sendirian. Kanan kirinya susah payah menjaga diri dan hartanya, dia santai dengan tenang. Dirinya selamat, hartanya selamat, keluarganya selamat. Siapa yang menyelamatkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita telah maklum bersama, beberapa waktu lalu pandemi menimpa kita, dan alhamdulillah di antara kita ada keluarganya yang masih utuh, padahal kanan kirinya apa? Pada meninggal. Dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dari pandemi tersebut. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dari itu hendaklah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf, ampunan, dan keselamatan di dunia, di dalam agama, dalam keluarga dan harta. Qala Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma, ya Allah, ustur, tutupilah aurati, auratku, wa amin, dan berilah aman kepadaku, wa amin, dan berilah keamanan, rawati, rasa takutku, ketakutanku. Maksudnya adalah bahwa aurat di sini segala sesuatu yang kita malu kalau terlihat oleh orang lain. Apapun hal tersebut, apakah itu dari jasad badan kita atau dari perbuatan ucapan kita. Kalau ada orang yang mendengar ucapan kita, kita malu. Ini aurat. Kalau ada badan kita yang kalau terlihat oleh orang lain, kita malu, itu aurat. Perbuatan kita yang orang lain tahu kita malu, itu aurat. Dan aurat, ya, jika dalam syar'i, ya, bagi laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai lutut. Ini auratnya laki-laki, ya, yang wajib ditutupi. Dia berdosa menyingkap auratnya. Selebihnya di bawah lutut dan di atas pusar itu adalah tanda kemaluan, meskipun tidak wajib ditutup. Tapi termasuk apa? Muru'ah. Muru'ah itu marwah seseorang. Orang kalau biasa nggak pakai kaos, nggak pakai baju keluar rumah, marwahnya gimana? Jatuh, meskipun dia tidak berdosa. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka aurat perempuan yang sahih itu adalah seluruh tubuh wanita itu adalah aurat tanpa kecuali. Seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali, yaitu di hadapan laki-laki asing. Ya. Maka dari itu wajib untuk menutupi aurat tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminin, supaya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka, itu menjulurkan dari atas sampai ke bawah. Demikian itu lebih mudah dikenal mereka dan tidak diganggu, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini aurat perempuan. Maka dari itu setiap muslimah wajib menutup auratnya ketika di luar rumah atau di hadapan laki-laki asing. Baik. Dan meminta Allah Subhanahu wa taala supaya menutup aurat kita, yaitu menutup dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, menutup perkara-perkara yang kita malu kalau diketahui. Karena jika Allah Ta'ala menutup aib seseorang, menutup aurat seseorang, maka artinya Allah telah mengampuni dia.
Allah telah mengampuni dia. Karena Allah adalah sitir. Sitir itu maha penutup. Yuhibbu sitra, mencintai apa? Menutupi. Menutupi kesalahan. Ini termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sitir, maha penutup. Allah menutupi hambanya. Dan menutupi aib baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, ini adalah satu kebaikan, satu kewajiban, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, semua umatku mu'afah, terselamatkan, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Maksudnya terang-terangan apa? Terang-terangan melakukan maksiat. Kalau sudah terang-terangan melakukan maksiat, maka dia adalah termasuk mujahir. Dan akhir-akhir ini betapa banyak orang terang-terangan dan senang melakukan maksiat di media sosial. Makan daging yang diharamkan diposting dengan bangga. Demi Allah, orang mujahir, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, dia terjerumus, dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak munafik, nggak menyembunyikan apa. Itu adalah syubhat syaitan. Setiap orang wajib menutupi dosa-dosanya. Setiap orang wajib menutupi aib-aibnya. Dan itu bukanlah kemunafikan, tetapi itu adalah afiyah, keselamatan. Karena sebagian orang, ya, itu menganggap itu kemunafikan. Saya nggak mau munafik. Terus terang saya melakukan ini dan itu dari kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia bongkar. Ya. Maka dari itu, ya, kita dianjurkan untuk menutupi aib dan aurat kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menutupi aurat kita. Wa amin rawati, dan berilah keamanan rawati terhadap ketakutanku. Rasa aman ini adalah nikmat yang luar biasa, yang mana rasa aman ini Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Quraisy dalam firman-Nya, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberi makan kepada kalian dari rasa lapar dan memberi aman dari rasa takut. Rasa aman ini nikmat yang luar biasa, ya. Jika kalian disuruh milih harta kekayaan atau rasa aman, milih mana? Rasa aman. Hartanya banyak nggak aman, sengsara. Hartanya pas-pasan, aman, nyaman. Benar, ya. Ini terbukti, ya. Bagaimana kita melihat orang dengan yang mendapatkan rasa aman dengan kehidupan sederhana, dia menikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita melihat bagaimana daerah-daerah yang ditimpa peperangan, harta banyak, ya, melimpah, tapi diri nggak aman, sewaktu-waktu kena tembak, sewaktu-waktu kena bom. Ya. Maka rasa aman ini adalah nikmat yang luar biasa, dan kita minta selalu supaya kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman negeri kita, aman keluarga kita, aman agama kita, aman harta benda kita dari segala sesuatu yang membahayakan. Qala Allahumma hfadni min baini yadayya
wa min khalfi wa an yamini. Allahumma ya Allah ihfazni, jagalah aku, min baini yadayya, dari hadapanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fawqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika, wa a'udzu, dan aku berlindung, bi'azamatika, dengan keagunganmu, an ughtala, untuk aku ditikam, min tahti, dari bawahku. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga, itu dijaga dari segala macam gangguan yang tampak maupun gangguan yang tidak tampak. Gangguan yang tampak seperti gangguan manusia, penjahat, perampok, ya, pencopet, begal, dan semacamnya. Ini semuanya adalah gangguan. Gangguan yang tidak tampak seperti gangguan setan, jin, dan semacamnya. Termasuk di dalamnya adalah sihir. Nah, maka dengan doa ini Allah akan menjaga seseorang dari gangguan-gangguan tersebut, baik gangguan yang ada di hadapannya ataupun gangguan yang ada di belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, an ughtala, yaitu ditikam, yaitu menikam atau ditikam, itu sesuatu yang kita tidak sadari, ya, musibah atau bencana yang tidak kita sadari, tiba-tiba langsung menyambar diri kita. Ini ditikam, ightial, ya. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dalam zikir ini juga ada pelajaran, yaitu diperbolehkannya tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkannya apa? Tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzu bi'azamatika, aku berlindung dengan keagunganmu. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari zikir ini, yaitu senantiasa meminta maaf dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permaafan dan keselamatan itulah yang kita harapkan. Keselamatan untuk semua yang berkaitan dari kita, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan agama, keselamatan harta, keselamatan, dan semua jenis keselamatan. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari zikir ini, yaitu meminta kepada Allah Ta'ala supaya menjaga diri kita, menjaga dari segala macam mara bahaya yang datang dari berbagai arah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, itu adalah zikir yang ke-10 dari zikir pagi dan petang. Zikir yang ke-11 yaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'i wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Zikir ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan mereka berdua. Dan zikir ini dibaca ketika pagi dan petang, dibaca satu kali. Baik. Bacanya yaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Baik.
silakan ditirukan saya supaya yang belum bisa membaca, yang belum hafal memudahkan untuk menghafal, yang sudah hafal untuk mengulangi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabba kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim au ajurrahu ila muslim. Taib, ada yang baca? Baik, perhatikan ya. Yang pertama, robba kulli, yang benar. Di situ harokatnya di bawah syiddah. Hah? Nah, itu kasroh artinya. Sebenarnya kasroh. Jadi kalau ada harokat di bawahnya syiddah itu kasroh, di atasnya syiddah itu fathah. Nah, jadi khotnya seperti itu memang. Jadi ini perlu kita betulkan ketika baca ya. Jangan sampai kita salah ketika baca zikir. Jadi yang benar robba, perhatikan robba ini harokatnya di atas. Tapi perhatikan ya, robba harokatnya di atas tasdid. Itu kulla di atasnya. Yang benar adalah robba kulli syai'in. Karena apa? Kulli itu mudhafun ilaih, dan mudhaf ilaih itu harus majrur. Ya. Mudhafun ilaih, mudhafnya robba itu mudhaf. Ya, kulli itu mudhafun ilaih. Afan. Nah, ini salah ini. Salah cetak. Nah, tolong dibenarkan, dicorek dibenarkan. Itu memang benar. Jadi harokat di bawah tasdid itu kasroh, di atas tasdid fathah. Iya, biasanya di bawah huruf. Jadi beberapa khot seperti itu. Ya. Jadi robba kulli syai'i wa malikah. Taib. Itu dibetulkan ya. Terus mana lagi yang ada kesalahan tadi? Wa min syarra, itu salah. Yang benar min syarri, seperti dalam surat Al-Falaq,
min syarri ma khalaq. Min syarri, bukan min syarra, ya. Min syarri nafsi wa min syarri syaitani. Taib. Itu yang punya buku kalau salah dibetulkan, ya. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dalam lafadz lain wa syarokih. Jadi ada dua bacaan, dua-duanya benar dan dua-duanya memiliki makna tersendiri, ya. Nanti insya Allah kita singgung wa syarokih apa maknanya, wa syirkih apa maknanya. Jadi dibaca wa min syarri syaitani wa syirkih benar, dibaca wa min syarri syaitani wa syarokih juga benar. Yang nuskhahnya syarokih siapa? Ya, tuh. Yang lainnya wa syirkih, ya. Taib. Nah, syarokih benar. Itu dua-duanya benar. Itu sebagian dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini pentingnya kita talaki dalam masalah ini. Ya. Tidak belajar autodidak. Belajar autodidak dalam berdoa dan berzikir itu akeh salai. Ya. Makanya pentingnya kita talaki dalam belajar doa, zikir-zikirnya supaya bacaan kita benar. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Setelah kita koreksi dari nuskah-nuskah yang ada, siapa yang membaca dengan lafadz wa syirki? Tafadhol. Nggih. Dibaca aja kalau belum hafal. Oh. Alimal ghaibi wa min syarri syaitani wa an ala nafsi. Taib. Dengan lafadz wa syarokih, siapa yang baca? Ya, tafadhol. Dengan lafadz wa syarokih. Ya, tafadhol. Oke. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Barakallahu fiik. Ya, taib. Jadi ada dua macam, yaitu syirki wa syaraki. Ya, ana ulang lagi dengan lafaz syirki. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Dengan lafaz syaraki, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syaraki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Taib. Adapun mengenai maknanya, ya. Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi, zat maha mengetahui yang gaib. Alimal ghaib, zat yang maha mengetahui gaib, wasyahadah, dan yang tampak. Alam gaib, ya, dan alam yang tampak. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Alimul Ghaibi wasyahadah.
Fatiras samawati wal ard. Fatira artinya maha pencipta atau pencipta as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Fatira artinya adalah zat yang menciptakan, al-khaliq. Hanya saja fatir itu menciptakan awal pertama tanpa ada apa yang mendahulunya. Jadi pencipta pertama itu fatir ya. Jadi fatir itu pencipta pertama. Maka yang pertama kali menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatiras samawati wal ard. Taib. Rabba kulli syai'in. Rabba, Tuhan, pemilik. Nah, Rabb itu mengandung makna sebagai pemilik, penguasa, dan pengatur. Jadi Rabb itu memiliki 3 makna, yaitu yang memiliki, yang menguasai, dan yang mengatur. Itu Rabb. Maka dari itu semua yang ada di alam ini miliknya Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabba kulli syai'in. Rabb, Tuhan segala sesuatu. Wa malikah, dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Perhatikan ya. Dalam zikir ini yaitu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna. Maka dari itu setiap antum ingin berdoa, jangan lupa memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian setelah menyebut nama-nama Allah, ikrar, berupa ikrar, yaitu pernyataan zahir dan batin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah menyebutkan hajatnya, yaitu a'udzu, aku berlindung, bika, denganmu, min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Keburukan diri ini ya, perlu kita berlindung kepada Allah darinya ya. Karena setiap diri manusia itu condong kepada syahwat dan kelezatan yang sementara. Jadi diri manusia itu lebih condong kemana? Ngikuti syahwatnya dan mengikuti kenikmatan yang sementara, melalaikan kenikmatan yang abadi, melalaikan kenikmatan akhirat ya. Ini apa yang dalam diri manusia ya, seperti antum ya, seperti kita semuanya. Contohnya ya. Kalau kita di hadapan kita ada sesuatu yang siap saji, tapi nunggu 1 pekan ada sesuatu yang lebih besar. Sebagian kita lebih mengutamakannya ada di hadapan kita atau yang ada di bulan depan. Kira-kira apa yang dilakukan? Nanti dipikir nanti, sekarang. Itulah hawa nafsu manusia. Sehingga ini mempengaruhi terhadap kehidupan akhirat. Ketika mengingat akhirat, pikirannya apa? Itu masih jauh. Nah, sekarang di dunia. Maka dari itu perlu manusia berlindung dari keburukan dirinya. Ini termasuk keburukan diri manusia, mengutamakan sesuatu yang sementara dan menyepelekan sesuatu yang abadi. Termasuk keburukan diri adalah sifat-sifat tercela seperti marah, dendam, mengadu domba. Ini keburukan diri kita ya. Baik. Qala wa min syarri syaitani, dan dari keburukan setan. Setan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat kerusakan dan permusuhan di antara manusia.
Setan selalu membisiki manusia untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Ya. Hanya saja manusia tidak merasakan hal itu terkadang. Maka dari itu hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Karena kalau kita hadapi sendiri nggak akan mampu, kita menghadapi setan nggak akan mampu. Karena apa? Setan melihat kita, kita nggak melihatnya. Ya. Taib. Inilah musuh yang sangat berat. Ya. Kalau kita punya musuh ngawasi kita terus, kita nggak tahu musuh kita di mana. Repot. Antum bisa menghadapi musuh seperti itu. Secanggih apapun nggak akan bisa menghadapi musuh seperti itu. Satu-satunya cara yaitu apa? Meminta perlindungan kepada Allah yang menciptakan musuh tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setan bukan mencaci maki setan. Tapi apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Wa syirkih yaitu dari bisikan setan untuk mengajak kepada kesyirikan. Ya. Jadi wa syirkih yaitu bisikan setan untuk mengajak kepada perbuatan syirik. Adapun wa syarokih yaitu dari apa? Dari tali-tali setan yang menarik manusia untuk melakukan maksiat. Jadi setan itu punya tali-tali yang dia pakai untuk apa? Untuk mancing manusia. Manusia dipancing dengan tali-tali setan. Begitu kena langsung ditarik. Begitu kena langsung ditarik. Itu syaroki. Ya. Taib. Qala wa an aqtarifa. Dan aku melakukan, dan aku berlindung dari suatu yang aku lakukan ala nafsi atas diriku su'an keburukan. Maksudnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan buruk yang aku lakukan terhadap diriku sendiri. Perbuatan buruk manusia yang dilakukan terhadap diri sendiri apa? Perbuatan zalim. Semua perbuatan buruk yang manusia lakukan terhadap dirinya sendiri adalah kezaliman. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Au ajurrahu ila muslim, atau ajurrahu yang aku seretkan ila muslim kepada seorang muslim. Maksudnya apa? Maksudnya itu atau perbuatan buruk yang aku lakukan terhadap seorang muslim kepada orang lain. Jadi kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Kita berlindung dari dua macam kezaliman tersebut. Karena manusia itu tidak terlepas dari dua kezaliman tersebut. Kalau tidak menzalimi diri sendiri, ya menzalimi orang lain. Maka dari itu, ya, dengan doa ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlindung dari kezaliman terhadap diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang lain. Taib. Ini adalah makna dari zikir tersebut. Ya. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari zikir ini, yang pertama hendaklah setiap orang ketika ingin berdoa dia menyebutkan Asmaul Husna. Kemudian ikrar, yang kedua apa? Setiap berdoa menyatakan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru menyebutkan hajatnya, baru menyebutkan apa? Hajatnya. Wallahu taala alam. Taib. Sekiranya kita cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, sesuatu yang kurang jelas, Anda persilakan. Oke.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukup masih di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.